sekaligus merekam ya Pak Kadek. Izin lapor Bu. Silakan. Seluruh peserta Latsar duduk siap gerak. Lapor peserta Latsar angkatan 110 kelompok 4 Kabupaten Banggai tahun 2022 siap menerima materi. Laporan saya terima, diawali dengan doa. Seluruh peserta Latsar, sebelum kita menerima materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadek Darmayansa. Terima kasih Bu Putu Dewi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk di pembelajaran agenda ketiga ya, sinkronus ya Bapak Ibu sekalian, dengan widya suara kita Ibu Putu Dewi SEMM. Mohon izin Bu, waktu dan tempat saya persilakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, teman-teman semua, alhamdulillahirobbilalamin ya, tidak putus-putusnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala bentuk cintanya hingga kita bisa dapat berkumpul di tempat ini walaupun dengan kondisi waktu yang beberapa kali bergeser ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu, teman-teman semua ikhlas. Terima kasih banyak. Saya di hari ini langsung masuk ke materi agenda 3, ya, kedudukan dan peran aparatur sipil negara. Nah, teman-teman semua, sebelum saya melanjutkan lebih jauh tentang agenda 3, saya ingin bertanya dulu, teman-teman, selama ini agenda satunya difasilitasi oleh siapa Widya Iswaranya? Ibu Isnaini Ramadan. Oke, Ibu Isna. Kemudian untuk agenda 2-nya? Ibu Agustina. Ya. Bu Agustina. Oke. Berarti siang hari ini, saya pikir tadi kita coaching agenda. Ternyata, mohon maaf, ini agenda 3 ya. Agenda 3 untuk Banggai 110 ya. Berarti 110 ya. Saya berarti sempat masuk di agenda 1 atau agenda 2 di kelompok yang berbeda. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut, boleh kenalan-kenalan dulu. Mungkin waktu kita tidak lama, hanya berapa ya? 2 jam pelajaran berarti ini ya? Ya, 2 izin Bu, 2 JP Bu. Ya, 2 Berarti JP. kita mungkin karena masuk di jam 1 ini jam 1.45 Ya. berarti apakah di 3.15 kayaknya? Ya, setengah 3 ya, 3.15. Boleh ya, kita sampai 3.15. Oke. Terima kasih teman-teman, boleh kita kenalan-kenalan dulu? Tak kenal maka tak sayang ya. 2 JP pun harus kenalan ya, karena ke depan berapa hari ke depan kita ketemu lagi 3 JP. Oke, saya langsung sebut-sebut saja namanya ya. Di sini ada Ibu Filia Suci Nugraheni, silakan. Oh ya, yang dikenalkan nama, asal instansi, kemudian kalau bukan dari daerah Luwuk atau Banggai, silakan sebutkan dari daerah mana. Silakan. Selamat sore, nama saya Filia Suci Nugraheni, asal instansi di Rumah Sakit Umum Kabupaten Banggai. Asalnya dari Kabupaten Banggai. Oke, dari Kabupaten Banggai ya. Biasanya saya sering dengar, Ibu kami baru di daerah ini seperti itu. Jadi kenapa itu yang saya ingin dengarkan? Mungkin sekalian mengumpul jejaring ya. Jadi networking kita harus diperkuat sehingga kalau dari luar daerah biasanya butuh lebih banyak teman. Oke, di sini ada Ibu. Makasih Bu Filia. Panggilannya Suci Nugrah. Filia. Oh, Filia. Oke, makasih Bu Filia. Bu, sekarang ada Bu Prima Setianingsih. Wah, teman saya nih, Dewi Setianingsih. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Setianingsih.
Biasa dipanggil Prima, asal instansi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Saya berasal dari Kabupaten Banggai juga, dari Kecamatan Bualemo. Oke, aman ya. Jadi tidak hilang di Luwuk ya. Luwuk dan seputarannya Ibu Prima tidak hilang. Bu Prima, panggilannya Prima? Ningsih, Setia? Ibu Prima. Prima. Oke. Kemudian di sini ada Bapak Uyun Nusyur Sudarman. Silakan Pak. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Uyun Nusyur Sudarman, asal instansi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai, Bu. Oke. Asal daerah juga sama dari Luwuk. Sekarang domisili Luwuk, Bu. Asal sebelumnya di Luwuk atau? Sebelumnya dari Palu, Bu. Oh ya, baiklah kalau begitu. Oke, terima kasih. Panggilannya Pak siapa nih? Uyun, Bu. Oh, Pak Uyun. Oke, Pak Uyun, terima kasih banyak. Selanjutnya di sini ada Bapak Yobel Kokudang. Kepada Bapak, kami silakan. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Yobel Kokudang, bisa dipanggil Yobel. Saya dari instansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai, dari Bangkep. Oke. Juga kalau dari Bangkem nggak hilang ini Pak ya, aman ya. Iya. Oke. Iya, Bu. Terima kasih Pak Yobel. Selanjutnya ada Ibu Siti Rohmah. Silakan Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah, asal dari Banggai juga, Kecamatan Nuhon. Saya instansinya dari Dinas Perikanan Kabupaten Banggai. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Ini panggilannya Ibu Siti atau Rohmah? Rohmah, bisa juga Siro, biasa teman-teman manggil singkat. Wah, sip. Untung saya tanyakan kan, jadi Siro bisa juga ya. Oke. Kemudian ada Bapak Kadek Darmayasa. Silakan Pak. Perkenalkan Bu, nama saya Kadek Darmayasa. Saya dari Kabupaten Banggai, dari Kecamatan Bualemo. Saya bertugas di Dinas Kominfo Kabupaten Banggai sebagai pengelola sistem dan jaringan. Oke. Panggilannya Beli Kadek atau Dharma atau Yasa? Dharma. Oh, Dharma. Baik. Oke, makasih. Di sini ada Pak Robert. Silakan. Selamat siang, terima kasih Bu. Saya Robert Tengar, dipanggil Robert biasa, bertugas di RSUD Luwuk, asal dari Makassar. Oke. Sudah lama Pak domisili Luwuknya atau baru? Saya dulu sempat tugas sebelum tahun 2012, tugasnya di Nuhon, Kecamatan Nuhon, sudah dekat Ampana, terus saya pergi pindah ke Bandung, dari Bandung saya baru di Luwuk 8 bulan. Berarti sedikit lagi melahirkan ini Pak ya? Aman berarti. Iya. Oke, makasih. Kalau begitu, kalau sudah pernah di seputaran sana, mudah-mudahan aman. Di sini juga ada Pak Uyun yang bisa ajak jalan-jalan ya, atau yang Siap. kalau salah belok bisa telepon Pak Uyun, saya ini salah belok ini, seperti itu. Siap. Oke, makasih Pak Robert. Kemudian ada Ibu Deviayu Prabaningsih. Wah, nah Ningsih juga nih seputaran. Silakan Bu. Baik, terima kasih kesempatannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Ayu Prabaningsih, asal instansi UPTD Rumah Sakit Pratama Dr. Halikmah Sulili Pagimana, asal daerah masih seputaran Banggai Bu, dari Kecamatan Toili. Terima kasih. Oh, dekat-dekat ya, alhamdulillah. Terima kasih. Panggilannya siapa nih Bu? Devi, Ayu? Devi Bu. Devi. Sip. Makasih Bu Devi. Selanjutnya ada Ibu Aswinda Madinah. Silakan Bu. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aswida Madinah. Saya bertugas di Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut, asal daerahnya dari Kabupaten Banggai Laut, Dinas PUPR Kabupaten Banggai, dari Banggai Kecamatan Nambo.
Oh ya. Tapi kok Ibu tiba-tiba bilang dari Banggai Laut nih ya? Karena 4 tahun honor di sana, jadi kebiasaan. Iya, masih. Tak terlupakan Bang Iya. balutnya ya. Iya, Oke. maaf Bu. Oh, yes. Terima kasih Bu Aswida. Tadi saya panggilnya Ibu Aswinda. Saya pikir pakai N. Aswida beginilah kalau sudah oma-oma ya. Di sini ada Bapak Andrew. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang. Nama saya Andrew Malarate, biasa dipanggil Andre, dari instansi Rumah Sakit Pratama Dr. Abdul Salik Masulili di Pagimana. Oke. Asalnya Pak? Dari Pagimana. Oh, Pagimana. Oke. Makasih Pak Andre. Selanjutnya Ibu Fira Abdul Latif. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Fira Abdul Latif, asal instansi dari UPTD Puskesmas Teku di Balantak Utara, asal Banggai. Oke. Panggilannya Bu Fira? Iya, Fira. Oke. Ya, makasih. Sudah semua ya, kita kenalan-kenalan. Bapak Ibu, teman-teman semua, tadi pertanyaannya, kenapa saya menanyakan siapa menemani teman-teman di agenda 1, kemudian siapa di agenda 2, karena saya yakin, tapi sebelum yakin juga saya harus bertanya, apakah teman-teman sudah dititipi tugas dari agenda 1 atau seperti apa nih? Untuk tugas mencari atau menemukan masalah di tupoksi teman-teman. Ada? Ada dapat tugas itu? Analisis isu, Bu. Ya, analisis isu dari tupoksi. Gitu ya? Oke. Ya. Alhamdulillah berarti tugas itu pertanyaannya, sudahkah kalian sampai dengan menemukan kegiatan dan tahapannya? Izin Bu, kalau bertanya boleh Bu? Oke, boleh. Silakan Pak. Itu kalau tugas itu memang apa harus dikerjakan? Contoh misalnya begini Bu, saya kan misalnya tugas di rumah sakit ya, maksudnya kalau misalnya saya bilang kalau saya punya permasalahan paling berat itu tidak ada alat. Nah ini kan apakah, jadi sebenarnya yang mau saya bikin dalam sebulan ini adalah bagaimana membuat proposal ke direktur misalnya. Apakah itu bisa, ataukah misalnya kalau mau yang paling realistis ya paling kayak penyuluhan atau kayak bagi-bagi pamflet. Tapi maksudnya kalau yang paling sebenarnya paling mendasar ya alat. Oke. Mohon maaf kalau saya bertanya. Ya, enggak masalah. Jadi Pak Robert, sebenarnya kita perlu menyelesaikan permasalahan yang mendasar. Tapi karena ini hanya sekedar dijadikan tugas ini hanya merupakan objek sebagai objek dari habituasi nilai-nilai berakhlak kita, maka tidak terlalu ditekankan tugas itu harus tugas yang berat, yang seperti tadi misalnya bersentuhan dengan anggaran. Jadi mungkin akhirnya akan ke tugas-tugas yang tidak terlalu serumit itu. Tetapi kalau memang kita bisa mengerjakan permasalahan, menyelesaikan permasalahan lebih tajam lagi, itu sebenarnya lebih bagus. Misal kalau ada permasalahan selain knowledge-nya, misalnya pemahaman dari masyarakat atau pemahaman, atau seperti dokter bilang tadi, seperti Pak Dokter ya. Oh, berarti saya orangnya insting. Saya langsung menyebutkan. Oke, jadi sebenarnya kalau boleh ada yang namanya inovasi-inovasi yang diangkat. Kalau memang, tapi sebenarnya juga di Latsar ini untuk unsur inovasi tidak menjadi unsur penilaian atau indikator beratnya. Itu hanya sekedar tambahan bagi penguji untuk memberikan nilai tambah. Kalau untuk saya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau saya mau mengajak Bapak Ibu teman-teman biar nanti antara pekerjaan dan aktualisasinya ringan sehingga Bapak bisa melaksanakan pekerjaan itu tetap ya, pasti ada pekerjaan keseharian yang harus dilaksanakan pada saat aktualisasi nanti, maka selesaikan saja yang ringan-ringan sehingga
aktualisasi nilainya bisa terimplementasi, kemudian pekerjaan keseharian bisa terlaksana. Kalau pertanyaannya tadi dengan proposal, sepertinya tidak dimungkinkan untuk bersentuhan dengan anggaran. Tapi Pak Robert nanti bisa tanya ke coach-nya masing-masing. Jadi nanti ada coach yang mendampingi, ya bisa siapa tahu dia menyetujui. Cuman kalau dalam beberapa pengalaman sebelumnya, sepertinya jarang yang kenanya dapat itu untuk proposalnya. Saya sudah mengerti, Bu. Iya, maksudnya saya pikir kalau contoh ya, misalnya, mohon maaf Bu, saya dokter spesialis ya bedah saraf. Jadi permasalahan utama itu sebenarnya alat. Saya masih operasi orang dengan alat seadanya. Nah, kalau penyuluhan saya bingung apanya, penyuluhan apa begitu sebenarnya ya, kalau penyuluhan untuk kasus operasi misalnya orang punya pendarahan otak apa, biasanya pasien kalau kita kasih tahu nggak dioperasi mati, dioperasi mungkin hidup, mau pasiennya. Jadi sebenarnya nggak terlalu ini. Cuma ya kalau mau menyentuh permasalahan kan jelas harus ada alat. Kalau maksudnya apakah dengan pembuatan proposal itu bukan kegiatan aktualisasi ya Bu? Itu sebenarnya begini, pembuatan proposal itu yang diharapkan dengan kegiatan yang diaktualisasikan nilai-nilai di dalamnya, kegiatan yang terdiri dari 4 kegiatan, gitu. Jadi solusi yang terdiri dari 4 kegiatan, di mana 4 kegiatan tersebut bisa masuk di situ masuk tentang misalnya masuk planningnya, organizingnya, activating dan controllingnya. Jadi diharapkan seperti itu. Jadi kalau hanya proposal, capaiannya belum dapat kita ukur nantinya, karena proposal itu dimungkinkan tidak sebulan bisa terselenggarakan atau terselesaikan anggarannya atau diokekan untuk terukur di satu bulan itu, di ujungnya proposal itu oke. Atau kalau oke, apa yang misalnya bisakah alat itu hadir diwujudkan di 1 bulan, misal seperti itu. Karena pasti paling tahun depan. Masih ini ya, kalau kita yang dokter paling ini ya penyuluhan atau paling penyuluhan. Jadi Pak Dokter bisa lihat, misal identifikasi saja permasalahan yang sederhana. Misal setelah operasi apa efeknya? Biasanya kan apa keluhan-keluhan setelah operasi yang paling sering? Misalnya penyembuhan luka dan sebagainya. Itu kan sebenarnya bukan penanganan, bukan Pak Dokter yang nanganin, begitu kan? Tapi sudahlah sentuh saja di situ. Atau sebelum operasi kita berkompromi ya Bu ya, untuk tugas kita berkompromi. Iya, artinya seperti itu. Yang masuk saja di ranah Pak Dokter supaya tidak artinya lebih mudah juga, tidak terlalu memikirkan harus yang berat-berat sekali, tapi bisa menyelesaikan aktualisasinya. Karena sejatinya kegiatan itu hanya sebagai alat yang mau diujikan, ini kemampuan kita dalam mengaktualisasi nilainya. Jadi nilai itu teraktualisasi enggak pada saat kita bikin proposal. Anggap tadi kalau proposal ya, pada saat kita bikin proposal teraktualisasi nilai itu tidak begitu. Si berorientasi pelayanan, kompeten dan sebagainya. Gitulah. Jadi memang menurunkan grade lebih sedikit untuk menyesuaikan saja. Begitu teman-teman ya. Mungkin bisa dipahami itunya tadi kodenya. Jadi mudah-mudahan seperti itu supaya karena memang ini hanya pelatihan untuk menguatkan, menanamkan nilai-nilai tadi yang sebenarnya teman-teman sudah lewati di agenda 2, kemudian agenda 1 ngapain, dikenalkan lagi dengan hal-hal ya, ada 3 modul dan sebagainya. Itu sebenarnya hanya untuk menguatkan, mengingatkan kembali, mereview saja. Jadi kita lebih ingat dengan Wasbang, lebih sadar bahwa Indonesia bukan diberikan tapi diperebutkan dan sebagainya. Seperti itu. Sama dengan agenda 2. Nah, agenda 3 pun sebenarnya satu hal yang teman-teman mungkin belum langsung bisa nyambung. Apa ya maksudnya? Seperti itu. Ini juga dibagikan ke teman-teman sebenarnya hanya sebagai penguatan. Bagaimana teman-teman semua bisa lebih paham bahwa, oh ya, saya sebagai aparatur sipil negara punya peran dan punya kedudukan dan peran. Dari kedudukan dan peran itu saya harus seperti apa perannya, memerankannya.
memerankan karakter atau memerankan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara. Ya, jadi mungkin kita sudah dikenalkan 3 fungsi sebagai pelayan, pelaksana kebijakan publik, pelayan, dan perekat nomor 1. Nah, itu yang akan kita ulik, seperti apa sebenarnya saya harus berbuat bila menemukan permasalahan-permasalahan, harus seperti apa saya menentukan solusinya. Hanya itu sebenarnya untuk kenapa kita dikenalkan dengan yang namanya kedudukan dan peran aparatur sipil negara. Ya, jadi saya coba bukakan dulu sedikit mungkin bisa ini teman-teman lihat sebagai satu ini materi ya, materinya sebenarnya materi yang teman-teman sudah keseharian. Oh ya, ini kenalan-kenalannya. Saya ini Putu Dewi Setianingsih. Ini nomor telepon saya, Bapak Ibu, teman-teman. Kalau memang ada hambatan-hambatan dalam pembelajaran di saat ini, kemudian saya tinggal di Jalan Bali. Kalau yang seputaran Palu, yang sering ke Palu, bisa catat nomor telepon saya. Saya tinggal di samping Koko Bakri, toko roti. Kalau mau tanya toko rotinya buka atau tutup, bisa telepon saya. Seperti itu, ya. Oke. Ini tujuan pembelajaran. Biasanya kalau sama guru-guru saya wajib memperlihatkan tujuan pembelajaran kita, bagaimana teman-teman diharapkan bisa memiliki pengetahuan saja tentang kedudukan dan peran untuk mewujudkan terwujudnya smart governance, ya. Kemudian hasil belajarnya memahami kedudukan, peran dan kode etik dan sebagainya dalam pengelolaan aparatur sipil negara, kemudian mampu mengaktualisasikan kemampuan kecakapan digital dasar sih, ya, digital dasar. Dan saya mengetahui teman-teman sudah mengikuti MOOC, berarti sudah beberapa kali baca, sudah lewat ujian, jadi ya aman lah. Dan teman-teman semua bagaimana kita sudah sama-sama paham bahwa kedudukan aparatur sipil negara sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan. Ya, jadi kebijakan yang kita jalankan yang ditetapkan oleh pimpinan kita, di mana harus bebas pengaruh dan intervensi. Ya. Dan mudah-mudahan ini kita sudah pahami bersama. Kemudian bagaimana peran kita sebagai perencana, pelaksana, pengawas, sehingga juga peran ini dibuktikan di kegiatan kita nantinya. Bagaimana kita merencanakan, kemudian ada pelaksanaannya, ada pengawasannya atau evaluasinya. Jadi ada proses manajemen di situ. Ya, jadi inilah peran kita sebagai aparatur sipil negara. Dan di manajemen ASN kita ketahui bersama merupakan pengelolaan ASN ya, yang bagaimana bisa menghasilkan pegawai yang profesional, kemudian memiliki nilai dasar, etika profesi, ya, bebas dari intervensi politik, bersih korupsi, kolusi, nepotisme. Harapannya seperti itu. Dan saya di sini tidak lagi memberikan pembelajaran panjang lebar, karena pembelajaran itu atau substansinya teman-teman sudah temukan di MOOC sebenarnya. Ya, jadi kita hanya diskusi-diskusi saja, bagaimana juga dikenalkan dengan merit system, ya, mudah-mudahan kita merupakan orang-orang yang sudah di zaman ini, jadi sudah menggunakan merit system, dan mudah-mudahan betul-betul terhitung kualifikasi kita, kompetensi dan kinerja kita, sehingga tidak melihat siapa orang dalamnya dan seterusnya. Ya, saya hanya sekedar mereview yang teman-teman sudah baca. Dan mudah-mudahan ini nanti kita coba mengerjakan tugas-tugas untuk melihat seperti apa teman-teman melihat menentukan permasalahan tersebut dikaitkan dengan agenda 3. Ya, permasalahan-permasalahan yang teman-teman hadapi di tupoksi teman-teman. Kompetensi PNS diharapkan teman-teman sangat memiliki ya kompetensi teknis. Kompetensi teknis di sini diukur dari spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis. Kalau di sini saya rasa teman-teman kalau sudah sampai di misalnya tadi dokter sudah dokter spesialis ya berarti kompetensi teknisnya sudah dapat kita ukur.
Dan kemudian kompetensi manajerial, ya, bagaimana pelatihan-pelatihan, kemudian tingkat pendidikan, ya mungkin sudah ada yang S2, dan pendidikan-pendidikan tambahan lainnya ya. Kemudian kompetensi sosiokultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk, suku, budaya, ya. Jadi bagaimana wawasan kebangsaan kita, bagaimana wawasan kebangsaan kita terhadap kebinekaan dan seterusnya. Yang paling penting di sini adalah integritas dan moralitas. Saya rasa di agenda 1 sudah dikenalkan, ini juga di agenda 2. Bagaimana kita dengan etika, bagaimana dengan integritas, kejujuran, ya, kepatuhan kita terhadap undang-undang. Kita masuk ke Smart ASN, teman-teman. Di Smart ASN ini hanya literasi sebenarnya, ya. Jadi hal-hal yang dasar tentang bermedia digital, ya, tentang digitalisasi. Jadi mudah-mudahan ini juga kompetensi digital kita sudah bisa teman-teman, karena sudah baca modul, sudah sangat paham ya dengan bagaimana namanya digital skill, ya, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Jadi sudah tidak harus, sebenarnya ini di ranah teman-teman ini sudah tertinggal ya. Jadi teman-teman sudah di level lebih dari kondisi pembelajaran literasi. Sebenarnya teman-teman sudah pengaplikasian. Tapi ini masih dikenalkan di materi sekarang, maka ya kita sama-sama kenali saja bahwa ada yang namanya digital culture-nya secara etis seperti apa, teman-teman bermedia sosial dan bagaimana safety-nya ya berdigitalisasi. Saya tidak jelaskan satu persatu lagi ya untuk literasi digitalnya. Yang paling penting adalah bagaimana kita mampu beretika dalam bermedia digital, ya, dalam berinteraksi, mengakses, berpartisipasi, tidak serta-merta kita menanggapi semua, adanya stimulus langsung kita respon dengan cepat dengan cara yang kurang tepat. Ya, kemudian di sini juga digital skill ya, saya rasa kalau yang sudah sehari-harinya bekerja dengan komputer, sudah sehari-harinya bermedia sosial dan sebagainya, itu tidak perlu kita bahas satu persatu lagi. Ini juga keamanan bermedia digital, saya rasa teman-teman bisa pahami. Apalagi ini kategori mesin komputer, aduh, ini pasti sudah di luar kepala ya, entah dia masih nyangkut dalam kepala atau memang betul-betul di luar kepala. Persoalan netbook, ya, notebook, komputer, saya rasa kita tidak perlu bahas lagi. Tinggal ini juga mesin pencarian informasi, mudah-mudahan kita juga tinggal enter, kita ketik saja kata kuncinya. Nah, tinggal memang siapa yang sering menggunakan aplikasi atau fasilitas ini, maka dia akan lebih lancar dari teman-teman yang menggunakannya sekali-kali. Jadi itu saja, hanya pengalaman saja. Jadi saya rasa ini kalau teman-teman sudah praktekkan, sekali praktek langsung bisa, ya. Bagaimana indexing, ranking, ya. Jadi kalau ini mungkin lebih sering teman-teman pakai pada saat membuat kalau selesai S1 skripsi begitu ya. Nah, ini kerjanya pakai kerut langsung seperti itu. Ini pencarian informasi, saya rasa kita sudah milenial ya teman-teman di sini. Hidupnya sudah dengan ini, dengar info ini langsung ketik lewat informasi dari TV ya. Sekian persen saja yang di TV ada, dan yang sekian persennya kita ngambilnya dari internet. Demikian ya, ini hanya bagaimana kita menggunakan karakter, tanda hubung, sehingga kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih tajam sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya, ini hanya metode pencarian, dan teman-teman sudah baca pastilah di modul. Menggunakan tanda bintang supaya informasi yang kita dapat seperti apa. Waduh. Ini persoalan media sosial, bagaimana ini juga persoalan dompet ini ya, digital. Kemudian
bagaimana netiquette, bagaimana etika, ini mungkin teman-teman juga sudah bahas di agenda 1, hoax. Sempat dapat analisis isu tentang hoax? Dibahas? Enggak ya? Ya, jadi ada analisis isu kontemporer, biasanya tugasnya juga itu salah satunya. Nah, pasti teman-teman sudah membahas banyak tentang etika. Etika berinternet, seperti apa, bagaimana hoax, ujaran kebencian yang perlu kita siasati, kita perlu tanggapi dengan baik. Ini perundungan ya, siapa yang pernah dibully? Kalau sekarang zamannya dibully lewat dunia maya, ya, head speech, transaksi elektronik, ini emak-emak paling rajin, tapi tidak salah, bapak-bapak juga. Kalau lihat ini langsung senyum ya, langsung bilang gini, aduh kok COD saya belum sampai ya, langsung gitu nih, pasti ada yang mikir. Oke, ini adalah hal-hal yang saya tidak jelaskan lagi satu persatu. Tapi yang pasti diharapkan teman-teman bisa, kalau kayak ini penipuan digital berarti digital safe ya. Jadi teman-teman harus betul-betul bisa melindungi diri. Kemudian juga paling penting adalah rekam jejak kita. Enak-enak bermedia sosial, ternyata itu semua menjadi rekam jejak. Dan itu tidak bisa dihapus. Demikian. Ini yang paling kita tunggu-tunggu teman-teman, terima kasih. Gitu ya, jadi karena ini siang seperti ini kayaknya tidak usah terlalu banyak ngomel-ngomel. Saya langsung saja memberikan tugas kepada teman-teman untuk melihat, mengambil kata kunci dari agenda 3, dari kedudukan dan peran aparatur sipil negara. Itu tugas pertama. Saya langsung mengenalkan tugas teman-teman. Kenapa saya mengenalkan tugas? Karena tugas ini akan teman-teman kerjakan dalam beberapa hari ke depan sampai kita ketemu lagi nanti di hari terakhir pertemuan kita yang 3 jam pelajaran. Ya, kalau teman-teman bisa buka Kolabjar, teman-teman bisa lihat tugas-tugasnya. Teman-teman ini bisa buka Kolabjar semua? Bisa Bu. Oke, kalau begitu saya cuma menyampaikan saja bahwa tugas pertama, teman-teman itu membuat resume 2 modul. Resume itu boleh buatnya dengan mind mapping atau apalah. Yang penting teman-teman pahami, tujuan dari resume ini adalah membuat teman-teman paham atau mampu mengangkat kata-kata kunci. Ya, jadi tolong ditemukan kata kunci untuk modul manajemen ASN dan kata kunci untuk modul Smart ASN. Jadi kita pahami bersama ya kata-kata kuncinya saja. Kalau di manajemen ASN ya kinerja mungkin dan sebagainya ya. Jadi itu diangkat. Tapi saya yakin dari teman-teman mengambil kata-kata kunci itu otomatis kan pasti teman-teman baca. Walaupun sepintas itu bisa membuat terekam kembali dan teringat kembali yang teman-teman sudah pelajari selama pembelajaran di MOOC kemarin. Ya, kemudian besoknya, hari ini itu tugasnya. Besok teman-teman punya 2 tugas. Satu tugasnya membahas permasalahan tentang pelayanan publik. Jadi ini berkelompok ya. Saya sudah bagi kelompok belum ya? Kayaknya sudah ya. Ibu Siroh terbuka Kolabjarnya? Belum ya? Siapa yang sudah buka Kolabjar di sini? Kelompoknya sudah terbagi belum? Sudah ya? Kalau yang di tugas agenda 3 ini belum diupload tugasnya. Oh, tugasnya belum diupload? Oh ya. Belum. Oke, berarti saya bacakan saja. Nanti sebentar saya upload tugasnya. Oh iya, betul-betul. Maaf. Jadi saya sampaikan saja, terserah teman-teman tulis atau tidak, tapi saya bacakan supaya sudah ada sedikit kejelasan ya. Jadi tugas teman-teman untuk besok, kalau tadi kan cuma mengambil kata kunci. Ya, untuk besok, kalau besok membahas permasalahan tentang pelayanan publik. Karena ini kerjanya kelompok, maka teman-teman akan membahas permasalahan tentang pelayanan publik dan identifikasi permasalahan yang kalian dapatkan tersebut dan kaitkan dengan
dengan agenda di materi modul 3, modul agenda 3, modul 1 dan 2-nya ya. Jadi kaitkan. Permasalahan ini terkait enggak ya dengan manajemen ASN? Permasalahan ini terkait enggak ya dengan Smart ASN? Hanya seperti itu. Tapi berkelompok kerjanya. Kemudian ada juga tugas individu untuk besok. Ya, teman-teman mungkin sudah sering bikin learning journal. Nah, learning journal saat ini yang dibuat adalah teman-teman kalau poin B-nya poin A-nya kan menentukan apa pokok-pokok pikiran ya, seperti itu mungkin ya. Tapi poin B-nya teman-teman mengaitkan permasalahan yang teman-teman temukan dalam tupoksi teman-teman dengan agenda 3. Hanya itu tugasnya. Ya. Nanti sebentar setelah pembelajaran ini saya upload tugas yang untuk besok dan lusa. Untuk besok aja. Ya, tapi yang untuk hari ini teman-teman membuat saja nanti ininya. Rangkumannya dengan menemukan kata-kata kuncinya. Nah, sampai di sini apakah ada yang perlu didiskusikan? Kalau tidak ada atau kalau ada silahkan. Kalau tidak ada, saya ingin sekali melihat hasil atau tugas kalian yang dititipkan dari agenda 1 dan menjalar ke agenda 2, berkelanjutan di agenda 2, ya. Kalau di agenda 2 teman-teman diajarkan bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilainya. Sudah ya, berarti itu terhadap apa tuh? Terhadap tahapannya atau terhadap kegiatannya? Bu Devi, tidak terdengar? Terhadap tahapannya, Bu. Terhadap tahapannya ya, berarti kalian sudah sampai menemukan tahapan ya. Oke. Ada yang bisa kasih contoh? Siapa nih yang bisa beri contoh dari kegiatan 1 dari permasalahan, karena teman-teman nanti pada saat kita ujian ya, jadi kepentingan kita belajar ini sebenarnya bukan hanya untuk ujian, tetapi betul-betul bagaimana teman-teman dikenalkan tentang peran dan kedudukan teman-teman. Tetapi juga saya sekalian menitipkan beberapa hal untuk kepentingan ujian kita. Nanti pada saat ujian teman-teman akan bertemu dengan indikator evaluasi, ya. Indikator evaluasinya 1, peserta mampu menemukan permasalahan yang berkualitas dan dikaitkan dengan agenda 3. Maka nanti kita akan bahas itu. Kemudian juga indikator berikut, peserta mampu mengkaitkan setiap kegiatan, ya setiap kegiatan ada beberapa kegiatan ya, dengan agenda 3. Demikian. Jadi silahkan ada yang bisa contohkan penemuan masalahnya dari agenda 1. Siapa nih? Bu Aswida, bagaimana hasil kerjanya? Ya Bu. Bisa di-share screen ya? Ya. Saya proses dulu, karena belum dibuka. Oh ya, silakan. Teman-teman silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Oke, sambil menunggu Ibu Aswida, saya inginkan mungkin 1-2 orang kalau bisa menggambarkan ke saya permasalahan yang ada di tupoksi teman-teman ataupun permasalahan yang mungkin tidak diangkat di tupoksi, dan kemudian bisa teman-teman coba kaitkan dengan agenda 3 yang baru kita pelajari. Sambil menunggu Ibu Aswida share screen. Sudah Bu, izin share screen. Silakan.
Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Oke. Di pembelajaran agenda 1, saya mulai saja. Di pembelajaran agenda 1, kami ditugaskan untuk menganalisis isu instansi dan hanya sampai di analisis isu instansi. Sehingganya kita cuma sampai di analisis menggunakan APKL atau USG. Itu di agenda 1. Kemudian di agenda 2 kita ditambahkan kalau misalnya tugas saya ini karena di agenda 1 itu saya tidak merubah ada permasalahan yang saya temukan setelah saya mempelajari agenda 2. Makanya pada agenda 1 itu saya hanya menemukan 4 permasalahan di tupoksi saya. Ketika saya mempelajari agenda 2, permasalahan itu saya menambahkan 1 karena mungkin di permasalahan yang kelima ini yang saya angkat menjadi aktualisasi saya pikir dia mudah, bukan mudah tapi pelaksanaannya bisa terlaksana begitu. Jadi makanya pas di agenda kedua itu kita ditambahkan tentang analisis isu dengan menggunakan Fishbone dan McNamara. Nah, di agenda 2 juga kita langsung disuruh untuk merumuskan aktualisasi nilai dasar PNS berakhlak dalam setiap tahapan dari semua kegiatannya. Sehingga pada agenda 2 itu saya hanya menampilkan model tabel itu hanya sampai di keterkaitan dengan nilai dasar berakhlak dari tahapan kegiatan ini. Sehingganya kalau misalnya di agenda ketiga itu harus dikaitkan kembali dari tugas di agenda 2 ke agenda 3, maka saya rencananya kegiatan atau rencana aktualisasi saya ini yang akan saya kaitkan ke agenda 3. Jadi agenda 2-nya kemarin dia kalau untuk tugas saya berhenti di sini rumusan aktualisasi nilai dasar PNS berakhlak dalam setiap tahapan dari semua kegiatan. Dia berhenti di sini, Ibu. Oke. Dan tugas yang Ibu Aswida buat ini sudah tepat, ya. Jadi yang dibuat ini pertama kan mengidentifikasi permasalahan. Ya, tadi dapatnya 4 ataupun 5, dan pada saat nanti evaluasi ada indikator evaluasi yang menyatakan peserta mampu menemukan permasalahan yang berkualitas dan terkait dengan agenda 3. Dinyatakan permasalahan itu berkualitas karena kita sudah mengujinya dengan validasi APKL. Tadi sudah lewat APKL ya. Nah, ini sekedar review saja teman-teman ya. Jadi kita sudah melewati APKL, maka dari 4 kriteria, aktual, problematik, dan seterusnya itu yang apabila keempat-empatnya ada, maka permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang dianggap berkualitas karena mengandung unsur keempat-empatnya. Nah, setelah itu kalau memang tidak di-scoring pada saat APKL, hanya dicontreng-contreng, maka kita butuh lagi menggunakan USG. Kenapa harus USG? Karena kita mau nyaring, mau dapat satu dari beberapa permasalahan atau isu yang ada untuk ditentukan satu prioritas isu yang bisa dikerjakan di 1 bulan. Karena kita kan ditugaskan 1 bulan dalam aktualisasi. Nah, sudah dapat 1, baru di USG kayak tadi, baru di Fishbone kan. Mau pakai Fishbone, SWOT, mau pakai pohon masalah, mau pakai apa saja terserah. Nah, kalau sudah dapat penyebab masalah, baru kita tentukan secara brainstorming bisa, atau ada metode-metode lain untuk menentukan solusinya atau gagasan. Cuman biasanya teman-teman pada saat Fishbone itu biasanya tulangan-tulangannya ada 5, kemudian permasalahan ternyata penyebab-penyebabnya ini atau gagasan-gagasannya dari yang 5 itu besar-besar, gendut-gendut, itu tidak bisa diselesaikan dalam 1 bulan. Maka disaring lagi dengan McNamara. Supaya kita dapat lagi 1 dari 5 tulangan itu yang akan kita kerjakan selama 1 bulan. Kalau McNamara kan mana efektifnya, begitu ya, jadi biayanya mana yang termurah, sehingga kita
Terserah nanti kita melihat dari penyebab masalahnya atau dari gagasannya dari masing-masing itu. Jadi sudah dapat lagi tadi, maka Ibu Aswida membuat yang namanya tabel, ya. Jadi tabel ada kegiatan-kegiatan, kemudian ada tahapan-tahapan. Tahapannya diaktualisasikan nilai berakhlak, kegiatannya teman-teman coba kaitkan dengan agenda 3. Inilah sebenarnya maksud dari kita dikenalkan materi ini. Bagaimana pada saat awal teman-teman mengidentifikasi permasalahan, kita harus mampu melihat permasalahan yang kita identifikasi ini, dia masuk di ranah mana? Apakah manajemen ASN dia masuk juga di situ? Karena dengan kita mengenal dia ada di ranah manajemen ASN, maka kita akan paham bahwa oh solusinya pasti berkaitan dengan ini. Dengan jejaringnya kah, dan sebagainya. Kita tentukan lagi apakah masalah ini terkait tidak dengan Smart ASN, dengan urusan literasinya, urusan bagaimana kita mampu atau tidak menemukan menyelesaikan atau permasalahan itu asalnya juga dari rendahnya atau lemahnya kemampuan digital kita dan seterusnya. Jadi kita mampu saja melihat itu. Jadi juga kemudian kita diharapkan nanti pada saat di lingkup pekerjaan, sudah di unit kerja, sudah kembali, kalian sudah harus mampu. Lagi diam-diam begini, kata Pak Dokter tadi, Bu, permasalahan inti saya sebenarnya di peralatan. Seperti itu. Maka, oh kalau di peralatan, ini masalah juga terkait dengan agenda 3. Bisa saja tenaga-tenaga teknis, kalau nanti ada datang alat baru, belum tentu mereka bisa kerja. Karena kemampuannya, kompetensinya belum ditingkatkan sesuai dengan kemampuan teknis untuk memegang alat tersebut. Juga atau biasanya sudah ada alat, tapi tidak optimal penggunaannya. Kenapa? Karena secara teknis kemampuannya belum. Kalau dari manajemen ASN apanya ya? Makanya tadi saya mengajak teman-teman di tugas pertama menemukan kata kunci. Sehingga kita tahu apa-apa saja yang berada di ranah manajemen ASN. Apa-apa saja yang berada di ranah Smart ASN. Seperti itu. Ya, jadi silakan lebih ditajamkan lagi, lebih dikenali lagi. Nah, bagaimana dengan kegiatan? Harus dikaitkan dengan agenda 3. Iya. Jadi kegiatannya kita kenali, oh kegiatan saya untuk meningkatkan kinerja yang ini. Maka saya harus kenal betul, dia ada di ranah mana? Manajemen ASN kah? Atau Smart ASN kah? Kalau di Smart ASN saya harus bisa tahu. Berarti saya sedang mengungkit apa di Smart ASN itu. Misal kalau bersentuhan dengan digital, berarti ada safety digital, ada etis dan sebagainya. Jadi silahkan luaskan saja cara pikir, cara pandangnya sehingga mampu menentukan permasalahan itu sebenarnya berada di ranah mana. Pada saat Anda semua menentukan permasalahan dengan agenda 3, itu sebenarnya sedang menaikkan grade penilaian pada saat ujian nanti di indikator 1. Pada saat mampu mengkaitkan dengan agenda 3 untuk masing-masing kegiatan, berarti itu grade meningkatkan grade kita di penilaian indikator 3 mungkin. Saya lupa. Seperti itu, ya. Jadi nanti di tugas besok bagaimana menentukan tadi kaitan agenda 3 itu yang teman-teman kerjakan bersamaan dengan learning journal ya, supaya tidak bikin satu lagi. Kenapa saya gabung? Supaya teman-teman tidak bikin learning journal sendiri, bikin lagi tugas tupoksi itu sendiri gitu. Makanya saya gabung, dia ditaruh di poin B-nya learning journal. Kemudian membahas permasalahan tentang pelayanan publik yang dikaitkan dengan agenda 3 dan solusinya juga dikaitkan dengan agenda 3. Itu karena dikerjakan berkelompok, jadi silahkan. Kalau menurut saya itu tidak ada masalah. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Ibu Aswida, ini juga ya kalau saya lihat aktualisasi nilai agenda ya. Ya. Silahkan. Maaf Bu, lagi tidak kedengaran suaranya. Oke.
Silakan Ibu Aswida kalau ada pertanyaan atau saya boleh lihat-lihat ini sedikit. Ini keterkaitan dengan agenda 2. Biasanya agak lebih rame lagi nilai-nilainya. Oh iya Bu. Tapi itu nantilah kan teman-teman juga akan bertemu dengan coach-nya ya. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan atau apa sajalah yang kalian mau diskusikan silakan. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oh ya, tapi di sini ada Pak Uyun, silakan Pak Uyun. Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Kan kemarin Bu dapat materi dari Ibu Agustina tentang yang masalah isu itu. Nah, kemarin disampaikan kalau pemecahan masalah atau isu itu yang masuk di dalam Fishbone itu nantinya kita, misalnya pada saat aktualisasi harusnya kita lakukan semua Bu. Nah, tadi Ibu sampaikan bahwasanya yang berdasarkan dari analisis hanya satu saja yang jadi bentuk kegiatan aktualisasi. Nah, itu bagaimana? Misalnya ada perbedaan. Oh ya, coba diulang lagi. Saya minta maaf. Bisa diulang lagi. Saya tadi. Kan kemarin disampaikan kalau gagasan-gagasan ide yang muncul untuk pemecahan masalah ya yang kita pakai kemarin yang muncul di Fishbone Bu. Ya. Nah, kan kemarin di situ dibilang kalau setiap gagasan ide atau pokok masalah itu diharapkan bisa dipecahkan masalahnya melalui rancangan kegiatan aktualisasi. Nah, tadi Ibu bilang salah satunya saja yang dilaksanakan. Itu bagaimana, Bu? Oke, saya luruskan ya. Iya, Bu. Jadi Pak Uyun dan teman-teman semua, terkadang pada saat kita mengangkat permasalahan atau pada saat kita mengidentifikasi, ada identifikasi yang masalah yang besar atau gendut. Ya, kalau untuk saya biasanya belum optimalnya bla bla bla. Berarti ada pengelolaan atau ada proses manajerial di dalamnya. Karena belum optimalnya, berarti kita bisa lihat dari MSDM-nya, man, money, method, material, dan sebagainya. Misal. Atau ada yang membuat langsung rendahnya bla bla bla. Berarti lebih sempit lagi ya dari belum optimalnya gitu. Nah, nanti pada saat kalau kita lewat di APKL berarti itu hanya melewati satu proses untuk menguji apakah dia kualitas atau enggak. Gitu. Kalau lewat di USG itu hanya mau melihat penentuan prioritas, mana yang akhirnya akan kita ambil menjadi prioritas yang mau diselesaikan. Tapi pada saat masuk di Fishbone, itu sebenarnya kita sedang membedah penyebab-penyebab masalahnya. Maka kalau terkadang kita akan dapat main money, material, method, apalah lagi yang lainnya. Terkadang kalau permasalahan itu yang kita taruh di kepala ikan itu, permasalahannya itu sempit, maka penyebab-penyebabnya kan juga kecil-kecil, kan? Dan itu pasti kita bisa selesaikan dalam sebulan. Maka silahkan teman-teman selesaikan. Semuanya, kelima-limanya. Misal, man-nya, berarti Bu sumber dayanya manusia, entah pasien atau entah saya, entah masyarakat atau petugas yang belum paham. Berarti kita edukasi, gitu ya. Nah, kemudian yang satunya lagi, metode Bu. Mungkin Bu SOP-nya masih terlalu singkat atau SOP-nya belum lengkap, belum jelas. Maka yang kalian buat SOP. Artinya pada saat kegiatan, satu kegiatan sosialisasi atau edukasi, satu kegiatan membuat metodenya, SOP-nya, satu kegiatan kalau kata Pak Dokter tadi Bu, berarti kita bikin leaflet lah, apa yang mau dipromosi-promosi, oke, bikin media informasinya, berarti sudah 3 kegiatan. Belum lagi pelaksanaannya, supaya bisa terukur nanti berhasil atau tidak yang disosialisasikan. Itu kalau penyebab-penyebabnya itu kecil-kecil. Tapi kalau misalnya penyebabnya itu gendut-gendut, misalnya Bu, permasalahannya SDM-nya rendahnya pemahaman pasien, kemudian rendahnya
pengetahuan petugas. Itu sudah 2 urusan kan? Nah, kemudian Bu, ini metode SOP untuk ini belum ada dan SOP untuk itu belum ada, serta alurnya belum ada. Wah, itu sudah 6. Bu, ini bla. Oke, dari yang banyak itu saya mau tanya, mampu enggak kita kerjakan sebulan? Aduh Bu, sebulan itu kayaknya enggak sanggup. Saya harus ambil prioritas 1. Cukup mengedukasi tenaga kesehatannya atau masyarakat misal. Maka tadi yang saya bilang ambil 1. Tapi ambil 1 enggak bisa dengan comot, ambil 1 dengan menapis dengan alat yang namanya McNamara yang tadi sempat disampaikan oleh teman-teman. McNamara. Kenapa? Ditapis lagi untuk dapat 1. Maka yang dapat 1 itu apa? Pas ditapis ternyata yang paling murah biaya penyelesaiannya, efisien, efektif dalam sebulan itu tentang sosialisasi. Maka kegiatan yang kalian buat adalah 1 kegiatan persiapan misalnya, bertemu mentor dan sebagainya. Kegiatan 2 karena dia cuma sosialisasi, maka kegiatan 2 membuat medianya, media sosialisasi, media informasinya. Kegiatan 3 sosialisasinya. Kegiatan 4 pelaksanaannya. Kegiatan 5 bisa mengevaluasi sejauh mana keberhasilan evaluasi sosialisasi tersebut. Demikian. Jadi tidak ada yang beda ya. Tetap boleh dikerjakan kelima-limanya, tapi kalau terlalu gendut kita tidak bisa 5, 5, 7. Kalau tadi kan sudah bukan 5 ya, yang berikutnya saya bilang itu sudah 8. Nah, itu biasanya tidak mungkin diselesaikan 8 di 1 bulan. Maka silakan tapis dengan McNamara. Nah, tapi tidak jadi semua terserah sesuai dengan apa hasil identifikasinya. Bu, tapi kalau saya 88 itu saya bisa selesaikan sebulan, monggo, enggak masalah. Selesaikan aja semua gitu. Karena mungkin 88 itu kecil-kecil ya, sebulan bisa. Tapi kalau umpamanya 8 itu gendut-gendut, aduh Bu, ini harus 4 bulan nih. Kita cuma waktu punya aktualisasi 1 bulan. Maka silahkan tapis saja lagi pakai McNamara supaya enggak sulit gitu. Ya. Demikian Pak Uyun, mudah-mudahan bisa dipahami, tapi kalau tidak silakan bertanya lagi. Mungkin ada yang Bu, kayaknya silakanlah. Silakan. Teman-teman di sini waktu menganalisis ada yang pakai McNamara enggak? Pakai, Bu. Pakai. Berarti memilih lagi ya dari tulangan-tulangan itu. Mungkin kalau Pak Uyun mungkin enggak disaring lagi ya? Ada disaring lagi, Bu. Pakai McNamara. Iya, Bu. Oh, ya. Oke. Aman lah. Demikian ya Bapak Ibu. Jadi silahkan saja. Kadang ada yang kadang ada yang bilang Ibu pas disaring lagi sudah jadi kecil sekali. Sudah kita bingung cari kegiatannya. Ya berarti jangan disaring. Pakai aja semua gitu. Nggak perlu saring. Berarti itu mengindikasikan bahwa penyebab permasalahan kita itu sebenarnya semua bisa dilaksanakan dalam sebulan. Makanya nggak perlu saring. Kalau penyebab permasalahan itu harus diselesaikan lebih dari sebulan, ya saringlah semampu kita untuk menyelesaikannya. Demikian, ya. Ada lagi yang menjadi kendala-kendala? Materi peran dan kedudukan ini sebenarnya tidak terlalu heboh ya teman-teman, karena teman-teman hanya mau mengkaitkan antara permasalahan yang teman-teman dapatkan itu di ranah mana sebenarnya. Seperti apa, di ranah mana dan seperti apa. Kegiatannya di ranah mana dan seperti apa, hanya itu. Tapi kalau agenda 2 itu agak ribet-ribet dikit juga sih, karena teman-teman harus mampu mengaktualisasikan setiap nilai pada tiap-tiap tahapan. Seperti itu. Dan kalau kayak saya ya lebih banyak nilai yang teraktualisasikan itu lebih profesional tandanya. Seperti itu. Makanya semakin kenali jobnya, kenali nilainya, sehingga kita mampu catching terhadap nilai-nilai itu. Kadang, Bu, saya dapatnya cuma 2 nilai yang teraktualisasi atau 3 nilai. Itu mungkin karena nilainya yang belum kita kenal secara dalam. Atau job kita yang belum kita pahami juga secara dalam. Silahkan teman-teman, kita diskusi-diskusi, mungkin ada kendala-kendala, atau kalau sudah tidak ada kendala, sudah alhamdulillah nih.
bisa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Atau mungkin permasalahannya memang sudah, karena ini sudah agenda 3 ya, agenda 3 itu sudah teman-teman sudah melewati agenda 1, agenda 2, jadi sudah jungkir balik lah sampai ke sininya. Jadi kalau untuk saya yakin sudah ini sudah bisa, sudah oke lah. Gitu. Jadi kalau mau tanya Pak Robert, berarti Pak Robert masih nyari lagi masalah baru ini? Atau bagaimana? Iya Bu, sebenarnya masalah baru paling saya akan sesuaikan sama yang misalnya Ibu bilang tadi, ya. Dia harus bisa dibikin dalam 1 bulan. Ya, memang hanya sebulan Pak, betul. Yang sederhana lah. Kalau tanya Bu, kalau pembuatan SOP bisa jadi aktualisasi? Bisa saja, bisa saja. Tapi SOP Bapak jangan hentikan sampai SOP-nya, sampai mensosialisasikan SOP itu, diuji cobakan. Karena kan kadang kan Pak, aduh Bu ini kepanjangan SOP-nya, jadi terlalu jelimet jadinya alur-alurnya. Saya mau potong menjadi lebih ringkas untuk perjalanan pasien misalnya, atau perjalanan dokumen administrasi. Silahkan, jadi kita bikin pembuatan SOP, atau terkadang kan kalau SOP, istilah SOP itu dia ada beberapa peraturan menteri ya tentang SOP. Jadi kalau 1RB kayaknya beda aturannya dengan Kemendagri gitu. Nah, jadi Bapak bikin saja istilah ini nih, alur atau mekanisme apa begitu yang mau dipersingkat, optimalisasi mekanisme apa misal. Nah, nanti kalau sudah selesai mekanismenya itu disosialisasikan. Kemudian bikin lagi satu kegiatan pelaksanaan. Jadi bisa dilihat, bisa terukur nanti pelaksanaan jalannya mekanisme itu kan. Nanti dijalankan dalam 4 minggu itu, 4 minggu, anggaplah uji cobanya 2 minggu misal. Nah, nanti kan terukur. Entah nanti diukur dengan pokoknya mau lihat before after-nya. Nanti ada evaluasi terakhir, kegiatan evaluasi terakhir gitu. Jadi boleh kalau kayak Bapak bilang tadi mau bikin SOP, kalau menurut saya. Tinggal. Tapi ternyata susah Bu, kayaknya saya cari yang lebih gampang. Iya, makanya tadi saya usulkan yang ringkas-ringkas. Yang ringkas itu maksudnya supaya 1 bulan itu kita bisa bisa kerja dengan, pasti kan di rumah sakit kan terus-terusan kan kerja. Nah, juga ini harus jalan terus 1 bulan. Sama dengan teman-teman ya, bagaimana Dok? Paling gampang bikin pamflet ya atau Iya, cuman tapi kalau itu boleh juga. Boleh. Misal saya pertanyaannya, dalam 1 bulan itu sering ada yang dioperasi? Kalau saya selama 8 bulan bertugas ya 20 sampai 25 lah, hampir tiap hari. Oke, berarti tinggal dicarikan permasalahan apa yang paling sering menjengkelkan di setiap pasca operasi atau sebelumnya. Jadi dilihat ini berulang terus. Nah, itu aja dicarikan solusinya baru diselesaikan. Karena enak kan dia terus ada operasi. Jadi entah keluarga pasiennya yang mau mau dicarikan solusinya, persoalan-persoalannya dari keluarga atau dari pasiennya. Gitu. Yang paling simpel misalnya kayak mereka kalau mau dioperasi harus apa yang harus mereka pahami. Kalau memang cuma mau itu kan. Jadi pemahaman begitu saja supaya tidak perlu, istilahnya dokternya tidak perlu ngomel-ngomel, sudah langsung tempeleng sama leaflet saja. Prak. Wah, siap. Berarti leaflet ini bagus ini Pak. Boleh, leaflet boleh. Juga kalau mau sedikit inovasi kan bisa buatkan video, mungkin ajak teman-teman, ada yang jadi sakitnya, ada yang jadi dokternya, ada yang jadi apa. Jadi bermain peran saja teman-teman di sini. Nah, nanti yang pasien itu tinggal nonton, oh saya mestinya enggak boleh, kalau minum obat itu harusnya dari mulut bukan dari hidung gitu. Jadi mainkan saja.
Artinya kan kira-kira Bu, kalau misalnya leaflet itu nanti dievaluasi juga lagi habis itu atau enggak usah? Kalau leaflet yang kita evaluasi adalah ini apa tindakannya pasiennya atau apa yang dokter mau optimalkan atau mau hindarkan atau mau kurangi. Misal banyaknya pasien apa kalau sebelum operasi ya misalnya, atau banyaknya pasien yang penyembuhannya lambat misal, atau banyaknya pasien yang merasa kesakitan setelah operasi, anggaplah dok ya, jadi mereka yang misalnya tidak sesuai anestesinya atau apa, jadi itu aja bikinkan leafletnya pemberitahuan nasihat-nasihatnya dalam leaflet supaya dokter tidak berulang-ulang memberi tahu. Nah, isi leaflet itu nanti dokter sosialisasikan kan pada saat datang visite itu atau pada saat ini ke keluarga. Nanti pada saat dokter mau evaluasi kan sebenarnya umpamanya begini, ada kan tentang minum obat saja atau tentang boleh tidaknya ya, yang boleh atau tidaknya setelah operasi. Itu juga bisa, Dok. Jadi nanti sebelumnya ya bikin pretest post-test kepada keluarga pasien atau kepada pasien terserah dokter. Tahu tidak tentang ini? Tidak. Tahu tidak tentang ini? Soalnya kan sama. Nanti setelah dokter nasihati, titipkan si leaflet, kasihlah dia satu lagi post testnya. Nanti kan dia jawabnya pasti beda dengan jawaban pertama kan, karena sudah kena nasihat tuh, karena sudah kena mental dari dokter, jadi sudah dinasehati bla 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 bla. Nah, jadi di situ kelihatan tentang pemahaman. Nah, jadi nanti juga bisa dokter pelajari kalau before afternya dulu sebelum dokter nasihati waktu belum aktualisasi ini, bagaimana banyaknya orang yang kesakitan setelah operasi dengan anggaplah berkurang lah setelah ada leaflet-leaflet dan nasihat-nasihat tadi. Berarti kan itu bisa dibedakan before afternya. Anggaplah seperti itu. Ini hanya contoh yang saya yang tidak paham pekerjaan dokter gitu. Jadi ke situlah yang sederhana-sederhana yang lucu-lucu lah. Jadi gagasannya juga lucu-lucu saja, tidak usah heboh-heboh sekali. Karena ceritanya kan aktualisasi nilainya yang paling penting. Tapi tidak lupa juga penting kalau kita mampu berinovasi. Artinya biasanya pakai leaflet lembar, kan sekarang orang sudah tidak ada yang tidak punya gadget kan, jadi bisa dipindahkan saja melalui WA, gitu. Bisa nanti pakai video YouTube atau apa. Ya, gitu deh. Jangan lupa undang saya untuk jadi pemeran pembantu. Siap. Oke, seperti itu ya. Iya, makasih. Begitu juga teman-teman, biasanya di instansi teknis itu agak kesulitan. Misalnya, Bu, kita bukan di jabatannya, maka ya silahkan sebenarnya kalau banyak pekerjaan-pekerjaan kecil yang bisa kalian selesaikan masalah-masalahnya, itu lebih enak. Kayak teman-teman yang dari sarjana teknik, itu enak sekali. Tapi kan ada teman-teman misalnya yang dia ditempatkan untuk menunggu apalah begitu diposisikan di sekretariat misal ya, atau di instansi yang bukan teknis, itu kan berat, dia mau bikin apa coba? Maka intip-intip saja arsipnya mungkin ya, yang begitu-begitulah. Jangan yang menyusah-nyusahkan arsipnya kah atau apanya. Demikian ya. Dunia teman-teman. Yang penting teman-teman berbuat, itu saja. Ada pertanyaan nih? Iya ya, semangat. Pak Kade, aman Pak Kade? Aman, Bu. Oke, wis kalau sudah aman begini, tidak ada yang bisa goyang ini ya, berarti masalah aman semua sudah. Kalau tidak ada masalah, di pinggir jalan saja. Ketok satu orang itu banyak masalah. Ibu Devi, bagaimana kabar Bu Devi? Aman? Saya mau bertanya, Bu. Iya, silakan. Nah, Ibu kalau tidak saya tegur, nggak bertanya. Silakan, Bu. Saya izin share screen, Bu. Silakan. Iya, sebentar. Pak Andre, aman Pak Andre? Aman blok?
Ini ada Pak Yobel. Pak Yobel, bagaimana kabar? Baik Ibu, aman saja, aman. Oh iya, asal aman. Karena ya, silakan Bu Devi. Saya mau kritikan yang masalah ini Bu, fishbone. Kemarin soalnya pas di Ibu Agustina masih sementara pemaparan, terus kemudian waktunya habis. Jadi saya mau di kesempatan ini. Seperti itu Bu. Nah ini kan saya belum terlalu mengerti sih Bu masalah kayak yang main material sama apa satu lagi tuh. Nah itu saya bikinnya seperti ini. Itu bagaimana ya Bu ya? Oke. Konsepnya dulu ya. Jadi teman-teman, fishbone ini kan hanya satu alat analisis yang fungsinya untuk mengetahui penyebabnya, penyebab permasalahan. Contoh, di sini sudah menikah semua nih, atau ada yang jomblo? Nah, saya kasih contoh untuk yang sudah menikah. Jadi biasanya suami istri ya yang punya pasangan, wah kok istri saya itu marah-marah terus. Kalau kita mau cari solusinya, kenapa istri marah-marah, maka yang dicari tahu adalah penyebab permasalahannya. Jangan nanti kita bujuk kasih es krim, ternyata dia marah-marah bukan karena mau es krim, dia marah-marah karena yang lainnya. Jadi, begitupun dengan fishbone. Fishbone ini fungsinya adalah mencari penyebab-penyebabnya saja. Setelah kita ketahui penyebabnya, baru seperti pertanyaan Pak Uyun tadi, mau diselesaikan semua kah, atau mau diselesaikan satu-satu, mau dikasih es krim kah, mau ditambah uang belanja kah, itu kan solusi gitu. Nah, jadi fishbone ini sebenarnya kalau menurut Mr. Ishikawa, dia terdirinya dari unsur-unsurnya, tulang-tulangannya itu terdiri man, money, material, method, mesin. Cuman di lembaga administrasi negara sudah mengelaborasi, jadi sudah diambilin lah penyebab-penyebab, misalnya ada lingkungan, environment, apalah banyak-banyak dimasuk-masukin di tulang-tulangannya. Artinya tulang-tulangannya itu yang penting dia berupa penyebab permasalahan. Jadi karena kita ini hanya alat sederhana ya, jadi tidak usah terlalu teoritis, tidak usah menurut menurut penemu-penemu siapa, enggak usah. Karena saya juga melihat lembaga administrasi negara sudah mengelaborasi alat-alat analisis ini. Jadi tidak seperti plek teori milik Ishikawa, gitu enggak. Ya, jadi boleh kalau seperti ini dibilang apoteker, lingkungan atau pekerjaan, pengetahuan dan pasien. Artinya penyebab permasalahan dari sisi apoteker terhadap rendahnya kepatuhan pasien dalam minum obat gitu. Ya, kalau saya baca di sini kurangnya konseling pasien dan pelayanan farmasi klinik serta kurangnya tenaga apoteker. Oke. Berarti sebenarnya ini bisa masuk ini bisa masuk kedua, bukan jadi kalau apoteker berarti tentang apotekernya, entah kompetensinya apoteker mungkin yang masih rendah, mungkin gitu ya, atau pemahaman apa dari apoteker yang masih rendah. Nah, kalau kurangnya konseling pasien, boleh kurangnya konseling pasien asal terhadap si apoteker. Maksudnya waktu yang diberikan apoteker terhadap konseling itukah yang masih apa gitu. Jadi lebih fokus, lebih tajam. Kemudian pasien di sini opini menyesatkan bahwa jika sudah sembuh obat tidak usah diminum. Berarti pemahaman pasien yang masih rendah tentang apa gitu. Ya, jadi penyebabnya satu, pemahaman pasien yang masih rendah sehingga kepatuhan pasien dalam minum obat itu kurang ya. Kemudian kemampuan atau kompetensi apoteker yang masih rendah sehingga kepatuhan juga kurang. Rendah. Kemudian di sini kalau pengetahuan apa nih? Kurangnya pengetahuan pentingnya minum obat sesuai anjuran dokter dan apoteker. Berarti ini masuk di pemahaman pasien tadi. Pemahaman pasien tentang pentingnya minum obat masih rendah. Kemudian ini lingkungan atau pekerjaan dapat terjadi kesalahan minum obat yang menyebabkan gagal terapi. Ini tinggal dilihat kalau kesalahan minum obat ini disebabkan oleh gagal terapi ini disebabkan oleh apoteker, berarti dia masuk di tulangan apoteker. Gitu. Ya. Kemudian bisa juga metode. Metode juga bisa ada di sini, Bu Devi. Kenapa? Karena misalnya sarana dan prasarananya, kayak ini persoalannya Pak Robert sudah kita bawa-bawain ya, sarana. Jadi misal
metodenya yang bagaimana Bu? Biasanya kan kita menaruh ini kepatuhan ya. Biasanya kan kalau di apotek itu kan ada tempat-tempat obat, misalnya nama-namanya atau yang ditempel-tempel itu. Tapi kan ini tidak bersentuhan dengan itu. Jadi silahkan Ibu Devi melihat apa sih penyebab-penyebabnya. Makanya saya sering menawarkan ke peserta, kalau tidak pakai fishbone, silahkan pakai yang namanya mind mapping. Mind mapping itu sama saja. Cuman fishbone ini karena jelmaan dari teorinya si Mr. Ishikawa, jadi dia pakai fishbone karena judulnya fishbone analysis. Tapi kalau kayak kita pakai mind mapping misalnya, berarti permasalahannya itu taruh aja lingkaran di tengah. Namanya juga kita bikin mind mapping, berarti panah-panahnya itu aja yang menjadi yang kita isikan penyebab-penyebab. Jadi sebenarnya ini sudah nyaris, kalau menurut saya ini sudah benar tapi kurang tepat, begitu. Ya nanti kan nanti akan ketemu quotes-nya, nanti dimasukkan lagi lebih detailnya, lebih tajam lagi. Misalnya apoteker berarti petugas kesehatannya atau apotekernya oke. Tapi kurangnya konseling pasien itu jadi 2 tulang kecil. Satu kurangnya konseling pasien, tapi nanti lebih jelas lagi kenapa kurang konseling. Bisa saja, atau yang dimaksud ini dampak dari kurang konseling, atau memang konselingnya, seperti itu. Ya. Jadi fishbone itu untuk menentukan saja apa penyebab dari rendahnya kepatuhan pasien. Gitu. Nanti penyebab-penyebab ini yang diselesaikan seperti punyanya siapa tadi ya? Ibu Aswida ya. Nanti itu yang diselesaikan dengan gagasan. Ini sudah ada gagasan. Ini ada gagasannya, apoteker sebaiknya melakukan kegiatan konseling pasien dan farmasi. Berarti nanti dirimu bikin kayak seperti SOP atau alur. Jadi itu kan harus diselesaikan semuanya dalam waktu satu bulan. Semua harus 1 bulan. Makanya tadi yang saya bilang, kalau rasanya Ibu berat sekali ini, semua tulang-tulang saya mau kerjakan 1 bulan. Pilih. Cara pilihnya pakai McNamara. Gitu. Jadi Ibu, saya cuma mau menyelesaikan persoalan si apotekernya saja. Saya tidak pusing dengan pasiennya. Pasiennya nanti 2 bulan kemudian, nanti sudah habis aktualisasi Bu, nanti sudah hilang ceku Bu, baru saya mau selesaikan pasiennya. Oke. Berarti apotekernya yang diselesaikan. Caranya ya tadi edukasi untuk teman-teman apoteker misal, kemudian membuat alur kerja yang benar. Ya, jadi apoteker jangan bertukar-tukar habis. Tapi kan saya rasa itu sudah memang SOP-nya. Biasanya menjelaskan, tapi kan walaupun sudah ada SOP, alur yang tertempel belum ada. Jadi kadang apoteker itu karena sudah cepat-cepat dia menjelaskan lebih duluan dari menyerahkan. Atau mana duluan menyerahkan baru menjelaskan. Menyerahkan Bu. Ya, silahkan. Seperti itu ya. Jadi itu dibuatkan alurnya. Jadi si apoteker kalau sudah pas cepat-cepat atau mati lampu atau dia ditelepon orang dari rumah, dia tetap bisa sesuai alur prosedurnya. Kan yang sederhana, itu kan termasuk sederhana. Sederhana maksudnya tidak terlalu harus membuat yang wah seperti apa. Gitu. Untuk yang tadi ya. Kalau MC Namara, ini berarti dirimu memilih lagi ya dari gagasan-gagasan tadi ya? Iya Bu. Oke, silakan. Karena mungkin kayak misalkan kayak penambahan tenaga, memang kan permasalahan kita sebenarnya itu masalah tenaga ya Bu ya. Jadi 2 apoteker untuk bekerja di gudang obat, terus kemudian di pelayanan kefarmasian, terus pelayanan kefarmasian rawat jalan maupun stok floor stok untuk rawat inap itu kita cuman berdua gitu. Jadi memang untuk kebutuhan tenaga kefarmasiannya memang sangat kurang seperti itu. Jadi saya tapis kembali yang memang kalau misalkan penambahan tenaga apoteker atau farmasi di rumah sakit tersebut tidak bisa dilakukan karena mungkin terlalu sulit ya kalau untuk kita minta penambahan tenaga kefarmasian karena memang sama dengan proposal sulitnya itu Bu. Ambil tersinggung para teknis juga iya. Iya seperti itu. Jadi saya tapis kembali gitu. Jadi apa yang kiranya saya mampu lakukan seperti itu. Ya. Bu Devi, ini juga untuk teman-teman semua, Bu Devi, Pak Robert semua ya. Tadi pada saat keluhan kita apoteker yang kurang, harapannya sebenarnya kita bisa membuat satu inovasi yang lebih digital, misalnya bersentuhan dengan digital, di mana apotekernya boleh cuma 2, tapi pekerjaan tuh lebih ringan.
Entah mungkin kemudahannya dibikin dengan adanya aplikasi atau apalah ide-ide cemerlang seperti itu. Harapannya sih seperti itu, cuman kalau saya tidak tidak memaksakan atau tidak mau, karena saya tidak masuk di sebagai coach dari teman-teman gitu. Jadi sebenarnya bisa diungkit nih, bisa bikinkan, tidak perlu aplikasi ya, misalnya kita main saja dengan apa, nanti kita identifikasi dari berapa bidang tadi atau berapa sub-sub yang Ibu Devi ceritakan, sebenarnya ada terkait secara jejaring, terkait secara pasti ada yang bisa diintegrasikan gitu. Nah, tapi ya kalau mau ringkas-ringkas yang begini aja sudah cocok ya. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Siroh ya. Oke. Bu, mau bertanya, Bu. Ya, sambil ya Bu Ayu punya masih begini, sudah mau bertanya saja? Iya, sama, nyaris. Ini Bu, masalah sasaran kan misal kayak pasien, kan nggak mungkin kita cuma 1 atau 2, atau adakah minimal atau aturan berapa gitu Bu? Misal kalau untuk dokter pasien, kalau saya kan Pokdakan, kan saya instansinya Dinas Perikanan, apakah hanya 1 atau 2 atau 3 begitu untuk pembanding Bu? Terima kasih Bu. Oke, Cin, itu nanti setelah kita ketemu dengan coach-nya. Nanti coach-nya akan mengarahkan. Tapi kalau tanyanya ke saya, dilihat saja idealnya dalam sebulan kemampuan itu kadang kalau Gapoktan itu mungkin kita mampu kelola 1. Jadi nanti terserah ruang lingkupnya mengambil jumlah Gapoktannya atau mengambil wilayahnya. Seperti itu. Kan ada misalnya di daerah ini gitu. Atau pilih aja 2 Gapoktan atau seperti itu. Ya, jadi tidak usah terlalu santai mau proyek. Demikian ya. Oke, Bu Devi, kalau untuk saya tadi fishbone-nya ya, kayaknya fishbone-nya bisa dirapi-rapikan sedikit lah. Tapi nantilah santai. Gitu, ya. Terima kasih Bu Devi. Kayaknya kita signal juga ini ya yang agak sulit-sulit, agak tersendat-sendat. Iya Bu. Iya. Ada teman lain yang masih ada kendala-kendala? Izin stop ya Bu. Ya, makasih. Makasih Bu Devi. Kalau menurut saya sudah boleh lah. Tadi itu tinggal memang tulang-tulangannya itu agak dirapihin sedikit. Sedikit banyak. Gitu ya. Jadi kalau mau pakai fishbone, teman-teman bisa pakai money, material, method, mesin. Itu kan nanti bisa kelihatan. Jadi man-nya manusianya, ada pasiennya di dalam, ada petugasnya. Materialnya berarti tentang si obat-obatannya seperti apa, kurangkah? Tapi karena penyebab tadi masalahnya tidak patuh minum obat, berarti mungkin jenis-jenis obatnya kah yang tidak dijelaskan ke pasien sehingga mereka kan detil ini kan penyebab masalah kan biasanya kenapa pasien tidak patuh minum obat karena dia tidak tahu dampak dari disiplin minum obat. Itu salah satunya. Jadi kalau kita tidak ceritakan ini antibiotik dan takut-takuti dia antibiotik itu bagaimana, kemudian oh ini harus minum Bu, kalau tidak nanti jadi itu berarti masuk di mana gitu. Ya, motivasinya banyak hal yang bikin orang tidak patuh minum obat. Seperti itu. Dan yang punya teorinya kan Ibu Ayu, Ibu Devi. Itu ya. Ibu Prima, apa kabar Bu? Aman selama ini? Aman. Tidak ada persoalan. Ibu Vira, oke.
Ibu mau izin bertanya, Bu. Oke. Oh, ini Ibu. Oh ya, Iya. Ibu Filia. Oke. Itu tadi untuk fishbone-nya kan ada apa 5M dan E. Itu apakah harus terisi semua atau kalau sebagian saja boleh? Oke, sebenarnya tadi penjelasan awal saya tentang elaborasi. Jadi LAN ini sudah mengelaborasi sehingga kita sudah tidak harus saklek mengikuti teori. Maka dibolehkan kalau memang lingkungan tidak menyebabkan permasalahan itu terjadi, ya tidak usah. Seperti itu. Penyebab-penyebabnya yang ada aja. Tidak harus. Sebenarnya kan kalau teman-teman perhatikan, fishbone ini kan bukan untuk urusan sosial sebenarnya. Karena dia kan main material method, mesti dia lebih banyak ke industri. Tapi lebih kencang lagi industrinya kalau kalian pakai distributor, ada tuh ya yang apa contoh fishbone-nya pakai tulangan-tulangan yang judulnya lebih parah lagi ke pabrik, ke apa bisnis gitu. Tapi kalau ini sih enggak, ini umum, main material method mesin. Money juga masuk gitu. Ya. Baik. Demikian Bapak Ibu. Jangan lupa tugasnya ya. Jadi tugasnya yang hari ini dikumpul malam ini resume tadi. Kata-kata kunci dari dua modul. Besok baru nanti coba teman-teman selesaikan tugasnya. Nanti saya masukkan, saya upload. Jadi tugasnya cuma 3. Gitu. Pak Uyun aman tugasnya? Ya, Bu. Aman belum? Ya, Bu. Pak Uyun di instansi apa, Pak? Dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai, Bu. Oh, rumah sakit juga ya? Iya, Bu. Siap-siap. Oke, teman-teman, kalau tidak ada lagi yang, oh ya kita kelompok kita aja yang terakhir ini ya, yang lain sudah pertemuannya pagi. Oke, demikian teman-teman. Kalau memang tidak ada yang perlu ditanyakan, saya menitipkan tugas untuk hari ini. Kemudian saya akan upload, insya Allah saat ini juga untuk tugas berikutnya, tugas besoknya, dan insya Allah kita ketemu di hari apalah tanggal mungkin 2 hari ya atau 1 hari saja batasnya dari hari ini jaraknya kita bertemu lagi. Saya minta maaf kalau memang tidak maksimal apa yang teman-teman harapkan dari pembelajaran kita, tapi harapan saya secara pribadi beberapa hal yang saya coba share di kelas ini mungkin sedikit tapi bisa memicu teman-teman untuk mengenal lebih jauh lagi tentang agenda 3. Ya, kemudian mudah-mudahan juga manfaat dan terima kasih banyak sudah bersama-sama untuk berkolaborasi dengan baik, dengan menyenangkan di kelas ini. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di hari, saya tidak bawa catatannya. Hari Kamis, Bu. Kamis ya, ini Rabu, ini Selasa. Ya, jadi kita hanya beda sehari. Besok teman-teman mengerjakan tugas, kemudian lusanya kita ketemu lagi. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa di hari Kamis. Terima kasih. Saya kembalikan ke evaluator Bapak siapa tadi ya? Pak Acok. Ini evaluatornya mungkin berpikir tinggal 1 menit lagi. Jadi untuk menunggu 1 menit lagi, teman-teman juga sudah tidak punya pertanyaan, silahkan saja teman-teman mengoret-ngoret untuk menyelesaikan tugasnya. Ya. Bila
melupakan dia. Biarkan aku hadir dan menata ruang hati yang tak tertutup lama. Oh, jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara. Oke teman-teman, kayaknya sudah waktunya sudah 15, maka kita bisa menutup pertemuan ini. Teman-teman masih menunggu evaluatornya atau kita langsung melarikan diri saja? Kita langsung bubar? Biasanya seperti apa? Menunggu evaluator biasa. Oh, menunggu evaluator. Wah, sudahlah, saya temanilah kalian. Bila kau sanggup untuk melupakan dia, biarkan aku hadir dan menata ruang hati yang tak tertutup lama. Oh, Oke. Salam. Kita tutup saja pertemuan. Oke? Nah, ditunggu ya. Iya jadi. Oke. Yaudah. Karena aku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku. Kau jadi bagian hidupku. Takkan pernah berhenti. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Dewi, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jaringan saya lagi kurang stabil. Ya baik, terima kasih Bu Dewi atas pembelajaran hari ini di agenda 3 di sesi pertama ya Bu. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan Pak Kadek, Pak Bu Dewi bisa mau menerima laporan lagi Bu? Ya silakan. Silakan. Baik. Izin melapor Bu. Seluruh peserta Latsar duduk siap gerak. Lapor peserta Latsar angkatan 110 kelompok 4 Kabupaten Banggai tahun 2022 telah menerima materi. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan, akhiri dengan doa. Seluruh peserta Latsar, sebelum kita mengakhiri pertemuan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Pak Acok, makasih banyak. Izin pamit. Ya, siap Bu. Mohon maaf Bu atas ada sedikit trouble today. Ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Pak Kadek silakan dimatikan lagi recording.